Bisa bayangkan kalau misalnya orang-orang di Indonesia punya budaya yang seperti itu. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap sehat dan tetap produktif. Ketemu lagi sama saya Hansen, dan kali ini saya mau membahas tentang new normal, new culture. So stay tuned and welcome to Creators Mind. Akibat COVID-19, saat ini seluruh dunia sedang mempersiapkan diri untuk new normal. Apakah kita semua sudah siap untuk menghadapi new normal ini? Tentunya akan banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kita semua harus melakukan penyesuaian diri. Mungkin yang dulunya kita nggak pernah pakai masker, kali ini kita akan selalu pakai masker. Yang dulunya kita jarang cuci tangan, kita jadi rajin cuci tangan. Kemudian ada barang datang, harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita harus menjaga jarak, dan masih banyak lagi penyesuaian yang harus kita lakukan. Di tempat umum pun pasti akan ada prosedurnya masing-masing, seperti di mall, di sekolah, di tempat gym, di bioskop, ataupun di perkantoran dan dimanapun itu. Di dalam lift pasti kita harus berdiri saling membelakangi. Kemudian di tempat antrian yang panjang pun kita juga harus saling menjaga jarak. Setelah itu mungkin saat kita masuk ke dalam satu ruangan, satu tempat, kita harus dicek suhu tubuhnya. Kemudian di dalam bioskop pun pasti akan ada tempat-tempat duduk yang dibatasi, nggak boleh semuanya penuh. Akan ada banyak penyesuaian terhadap new normal ini. Dan saya berpikir, bisa gak ya pada saat kita masuk ke dalam new normal ini, kita mulai membiasakan diri dengan suatu budaya yang baru, dengan new culture. Budaya baru ini sebenarnya sudah lama ada dan sudah dipraktekkan oleh orang-orang Jepang. Nama budayanya apa? Nama budayanya adalah mementingkan kepentingan bersama. Siapapun yang pernah pergi ke Jepang, termasuk saya, pasti setuju bahwa Jepang adalah negara yang bersih. Jarang sekali ditemukan sampah di jalan. Kemudian kamar mandinya pun bersih dan nyaman. Beberapa orang keluar pun menggunakan masker. Mereka juga tidak melakukan salaman atau cipika-cipiki, tapi mereka menunduk memberikan hormat. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya itu adalah suatu tindakan social distancing, dan mereka sudah melakukannya bahkan sebelum virus ini menyebar. Mereka sangat mempedulikan kepentingan orang lain. Contohnya pada saat kita naik atau turun eskalator. Kalau misalnya kita mau tetap diam berdiri, kita harus berada di satu sisi. Kemudian bagi mereka yang terburu-buru atau bagi mereka yang mau jalan terus, mereka bisa berada di sisi satunya. Selain itu, mereka juga mengheningkan handphone mereka pada saat di tempat umum, baik itu di dalam kereta, atau di tempat makan, atau di tempat lainnya. Jadi mereka benar-benar tidak mau mengganggu orang lain. Dan lebih hebatnya lagi, mereka tidak mau mengambil barang kepunyaan orang lain. Saya pernah ketinggalan 2 kali waktu saya berada di Jepang. Satu ada di lantai entah 9 apa 10, dan saya sudah di lantai dasar. Kemudian pada saat saya kembali, barang itu masih ada di tempatnya, nggak diapa-apain. Kemudian yang kedua, waktu itu saya makan di restoran dan barangnya disimpan sama karyawannya. Saya juga pernah melihat video anak-anak di Jepang diuji pada saat mereka melihat sebuah dompet yang jatuh. Mereka akan memanggil orang yang punya dan memberitahu bahwa dompetnya jatuh. Atau enggak, mereka akan mengambil dompetnya dan mengembalikannya kepada orang yang punya tersebut. Walaupun tidak terlihat secara langsung bahwa mereka mempedulikan kepentingan orang lain, tapi saya sangat bisa merasakannya. Waktu itu saya pergi bersama mamanya teman saya, di mana dia mengalami cedera di kaki. Jadi ini kakinya terluka di saat mendaki Gunung Alpai. Dia sampai nggak bisa berjalan, makanya dia harus meminjam kursi roda. Orang-orang Jepang di sana, petugas-petugas di sana sangat sigap. Mereka bahkan membuka jalan untuk kita dan membiarkan kita untuk masuk ke dalam bus terlebih dahulu. Kita mau minta wechatnya, ternyata bilang bisa kasih pihak pemerintah dan fee dipakai sampai pulang hari Sabtu. Terus kita udah sampai ke bandaranya, itu benar-benar didorongin sama orangnya, dibukain, dikasih pakai lift. Kalau liftnya nggak ada, pakai eskalator kalau naik diturunin lagi pokoknya sampai ke masuk ke tren, terus dari tren disambung lagi. Waduh, hebat. Itulah jiwa melayani orang Jepang, emang luar biasa. Ada kan Indonesia seperti itu. Semua dimulai dari kita. Budaya di sini harus dibawa ke Jakarta. Pasti bisa. Bisa bayangkan kalau misalnya orang-orang di Indonesia punya budaya yang seperti itu.
kita tidak membuang sampah sembarangan, kita tidak meludah sembarangan, kita rajin mencuci tangan, kita mau pakai masker, kita mau menjaga jarak, kita tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, kita peduli sama orang lain, kita tidak mengambil barang orang lain, kita tidak melakukan sesuatu dengan seenaknya tanpa memikirkan hidup orang lain. Pasti negara kita akan menjadi sebuah negara yang betul-betul nyaman, aman, dan bersih. Dan mungkin saja penyebaran virus ini akan berkurang di Indonesia. Di Jepang sendiri, kasus corona tidak seheboh di negara-negara lainnya. Seorang teman saya yang sudah lama tinggal di Jepang, dia berkata bahwa emang budaya Jepang orangnya bersih-bersih, orangnya emang menjaga kesehatan, mereka nggak sembarangan, makanya mereka nggak gampang tertular virus, daya tahan tubuh mereka kuat. Kita biasa naik angkot yang kena debu, naik motor kena debu, terus makan di pinggir jalan, di tenda, sebelah kali gitu-gitu kan. Dan kan kalau di sini kan restoran yang pinggir kali tuh nggak ada kan. Terus emang mereka gaya hidup bersih. Di mana-mana dari zaman dulu udah ada hand sanitizer dimanapun. Kita nggak suka dekat-dekat sama orang. Kalau di kereta rush hour udah bohot lah ya. Tapi kalau bisa dihindarin, mereka tuh pindah gerbong biar nggak dempet-dempetan sama orang. Jadi emang mungkin mindset mereka udah hidupnya udah bersih. Terus mereka nggak suka deket sama orang. Dan orang Jepang juga udah kebiasaan pakai masker dari dulu. Dan tanggal 25 Mei kemarin, pemerintah di Jepang mencabut status darurat hampir di semua wilayahnya. Seorang profesor kesehatan dan epidemiologi dunia, Dr. Amira Rose, mengatakan seperti ini. Ada bukti bahwa menggunakan masker, kebersihan tangan yang baik, dan mempraktekkan social distancing adalah cara-cara terbaik untuk menghentikan penyebaran virus. Semua ini sudah menjadi budaya di Jepang pada umumnya. Jadi biarkan waktu yang akan memberitahu apakah bukti ini, apakah fakta ini yang menentukan bahwa Jepang memiliki kasus infeksi dan kematian COVID-19 yang lebih rendah daripada negara-negara lainnya. Saya ingin mengajak semuanya untuk bersama-sama menerapkan budaya baru ini di new normal nanti. Sebagai seorang content creator, tentunya budaya ini harus kita miliki. Kita harus mau berbagi untuk orang lain. Kita harus mau membagikan value kepada orang lain. Kita harus memberikan solusi kepada orang lain. Pada satu titik tertentu, kita semua harus mengerti bahwa kita semua berada di dalam dunia yang sama. Kita berada di dalam kapal yang sama. Jadi kalau kapal ini tenggelam, maka kita semua akan sama-sama tenggelam. Jadi maukah kita sama-sama untuk belajar peduli dengan orang lain? Apakah kita semua sudah siap dengan new normal nanti? Terima kasih sudah mendengarkan, semoga mendapatkan pencerahan. Jika kalian mendapatkan sesuatu, jangan ragu-ragu untuk membagikannya kepada orang lain, supaya masa depan kita semua sama-sama cerah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya dalam Creators Mind.